Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah mempertemukan kita kembali di pagi ini dalam rangka untuk memperbaiki hidup kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Semoga Allah berikan hal itu semua untuk kita semua. Dan yang pasti bahwa acara ini disiarkan secara langsung dari Masjid An-Nida TPI. Dan bagi pemirsa yang nanti ingin bergabung dengan kami bisa di line telepon 0218779000 atau di 02187798.000. Jamaah yang dirahmati Allah, tema kita pagi ini yakni matematika dan sedekah hutang. Yang pasti hutang dan matematika sedekah. Hutang dan matematika sedekah. Dan yang pasti ini pun menjadi sebuah pertanyaan bagi kita masyarakat muslim. Apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz tentang matematika sedekah bukan hal yang pertama kali. Sudah sering kali Ustadz singgung dan mungkin juga menimbulkan sebuah banyak pertanyaan. Realistisnya itu bagaimana? Sempat kita bicara dengan Ustadz bahwa matematika sedekah jawabannya itu dengan iman. Kalau dengan hitung-hitungan akal mungkin akan jauh ketemunya. Tapi untuk lebih lanjut lagi nanti Ustadz akan menyampaikan apa sih matematika sedekah dan hutang itu. Tapi sebelum itu ada beberapa surat yang masuk ke kita. Sedikit saya bacakan secara simpel saja. Pak Ustadz, saya punya istri punya istri dan 3 orang anak Ustadz. Bukan punya istri 3. Ini dannya saya lupa baca ini. Pagi. Dan ketika dia sholat di salah satu masjid mendengar khutbah Ustadz Yusuf Mansur, lalu dia tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Lalu disedekahkan salah satu motornya dia tahun 2007. Dan dia mohon doa apa yang akan menjadi hajatnya semoga Allah berikan dengan cepat dan baik. Dan dia tulis janji Allah itu pasti benar. Dan ini juga namanya Bapak Taufik Gunawan, Jatiwaringin, Pondok Gede. Lalu dia tuh dulu mau jual rumah dia. Dia mau jual rumah, terus dia sedekah. Rumahnya laku dengan harga yang pantas. Iya. Habis itu dia mau sedekah lagi ya? Sedekah lagi motor Ustaz. Subhanallah. Motor tahun 2007 dan juga di depan masjid sudah ada sekitar 3 motor Ustaz yang menanti untuk menjadi sedekah gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, bicara matematika sedekah silakan Ustaz. Iya, sebenarnya perhitungan standarnya kan begini ya. Kayak ini pengalaman Al-Fakir sendiri ya. Utang kita ini 1,4 miliar. Sama banyak orang nih, nggak cuma 1 orang nih. Pukulannya kan 10%. Tibanannya 10%. Kalau utang 1,4 miliar kali 10%, yang 140 juta. Tapi waktu dulu nih Ustaz Albar ya, saya mikir gini. Iya kalau gua nggak dihitung nih dosanya. Iya kalau gua nih umurnya panjang. Kalau dosanya ada, umurnya pendek bagaimana? Akhirnya saya ngaliinnya bukan 10, tapi ngaliinnya 30%. Saya sikat tuh 30%. Zab. Berapa duit tuh? 1,4 kali 30. Sekian. Sekiannya berapa ya? Sekian. Iya banyaknya berapa? Males mikir nih. Nah, 420 juta. Nah, 420 juta itu saya taruh di atas jadah. Sebagai target saya supaya utang 1,4 miliar ini lunas. Pertanyaan berikut adalah begini. Kalau ada 420 juta kenapa Ustaz nggak bayarin utang? Nah yang jadi masalah nggak ada 420 jutanya. 420 jutanya itu menjadi target on my mind. Menjadi target di pikiran saya bahwa saya harus benar-benar sedekah 420 juta supaya 1,4 miliar ini lunas. Maka memulailah saya perjalanan 420 itu. Lah karena nggak nyampe-nyampe, saya ngelamar jadi ustadz. Tuh ceritanya begitu zaman dulu nih.
Karena susah sekali sedekah. Besar itu susah, Pak. Apalagi saat itu subhanallah posisi saya ya begitu dah. Penghasilan 7.000 satu hari, kadang-kadang 3.000 satu hari. Kita cuma nasi bungkus doang. Iya, Pak. Alhamdulillah tuh saya syukuri gitu loh. Tapi bagaimana caranya nih supaya sedekah gede? Nah, ketemu firman Allah. Salah satunya bunyinya begini. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa orang yang mendorong orang lain berbuat kebaikan, maka dia dapat pahalanya. Bismillah nih saya mikir, wah, selama ini saya sudah nih satu-satu teman saya ajak sedekah, dia sedekah. Lama-lama saya pikir, wah kalau saya kumpulin orang, saya ceramah tentang sedekah, kayaknya lebih gede nih. Mulai tuh tahun 2003, bismillah, saya ceramah. Dari 30 orang kalau tidak salah yang datang, sedekah 6 juta. Saya nangis tuh, ya Allah ada sedekah 6 juta nih. Sedekah itu kan bukan buat saya nih, buat orang lain. Tapi saya boleh dong bilang sama Allah, Rob, kalau emang ayatmu itu benar, maka 6 juta ini seakan-akan menjadi sedekah saya juga. Seperti itu, saya kebut terus. Sempat ya, tapi saya nggak mau nanya lah sama Allah, pokoknya mas senyampainya. 420 tuh, alhamdulillah tuh. Saya tidak tahu jumlah pastinya apakah saya nyampe atau tidak sedekah 420, tapi saya husnuzon sama Allah, husnuzon sama Allah ya. Saya husnuzon, saya berbaik sangka sama Allah bahwa insyaallah lah, kalaupun kurang nanti Allah yang akan nyampein. Saya ngitung dulu nih. Ngitung 2003 saya memulai ibadah sedekah tos-tosan. 2006 utang saya itu benar-benar selesai. Ya masih ada sih serintil-serintilannya, tapi itu sudah tidak pengaruh lah. Alhamdulillah. Tinggal saudara-saudara semua, kalau memang percaya, oh masuk. Tapi habis masuk itu jangan nyonyor nih mulut sama Allah. Kadang-kadang kita sama Allah nih suka ini apa hitungan amal. Padahal kita baru masuknya baru seminggu, baru sebulan, atau baru setahun barangkali. Ya, bismillah. Insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali pembicaraan kita tentang sedekah. Tapi kita dengarkan dahulu kumandang azan yang berikut ini. Dan kami semua akan melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan setelah itu kita kembali lagi di nikmatnya sedekah. Majelis Az-Zikra Sabtu jam 5 pagi. Semoga ibadah salat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang lainnya baik yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan atau yang akan kita rencanakan kita lakukan ibadah tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa tayangan ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI, dan pastinya saya ingatkan kembali bahwa pemirsa bisa bergabung dengan kami di line telepon 0218779000 atau di 0218798000. Baik, sebelum dilanjutkan Ustadz memberikan kajian lebih lanjut kepada kita saksikan dulu kita yang berikut ini dari keluarga Ibu Yuli yang konon ia mensedekahkan rumahnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya putra kedua dari Ibu Hajah Yulianingsi, Ali. Saya ingin menceritakan sedikit tentang kehidupan Ibu Hajah Yulianingsi. Saat dulu waktu masih ibu dengan saya meniti karir yang amat sangat minim, mungkin boleh dibilang sangat rendah lah kehidupan ekonomi ibu saat meniti karir dengan saya dan keluarga, sampai akhirnya kita berusaha untuk ngontrak di salah satu rumah di daerah Bekasi. Yang alhamdulillah meskipun masa sulit itu kita alami, ibu tidak henti-hentinya mengulurkan tangannya untuk sedekah. Hingga satu saat, dengan manfaatnya sedekah yang ibu jalani, ibu berhasil membeli sebuah rumah di Jakarta Timur tepatnya,
Kita tinggali rumah itu mungkin sudah ada sekitar 3 tahun. Tapi terjadilah kabar yang begitu buruk. Rumah yang kita tinggali, kita huni, ada kabar dari pemerintah setempat akan digusur. Tapi ibu dengan tegar menjalani semuanya, selalu bertahajud hingga di malam hari ya. Sempat ibu menangis. Saya sempat tanya, "Sudahlah Mi, kenapa kita harus begini?" Tapi jawaban ibu singkat ya, kita harus rela. Meskipun ini sakit untuk didengar, akan diambil sama pemerintah. Semoga kita diberikan ganti yang lebih baik dari apa yang pernah kita alami sekarang ini. Dan alhamdulillah, sebelum penggusuran itu jadi, ibu sudah mendapatkan rumah pengganti yang lebih layak, lebih baik dari yang sebelumnya. Alhamdulillah, setelah sedekah yang ibu jalankan baik di kantor ataupun di lingkungan tempat ibu berdomisili, memberikan mukjizat yang luar biasa, hingga akhirnya ibu bisa membeli rumah hingga 3 unit di daerah Bekasi. Dan kita sekeluarga berunding, terutama ibu yang memberikan niat untuk memberikan satu rumah yang dimiliki ibu untuk disedekahkan. Moga-moga ibu dan kita sekeluarga mendapatkan barokah yang luar biasa setelah memberikan satu rumah yang ibu miliki. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalau kita saksikan cerita tentang Ibu Hajah Yulia tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang besar tidak lahir begitu saja. Berawal dari sesuatu yang kecil. Begitupun dilakukan oleh Ibu Hajah Yuli. Mungkin kita ingin tahu lebih lanjut lagi siapa beliau ini dan apa yang sudah beliau lakukan, dan betulkah rumah yang sudah lama ditempati itu dia sedekahkan. Mungkin kita bisa tanya langsung kepada Ibu Hajah Yuli. Assalamualaikum Bu Hajah Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak bangun sedikit Ibu biar kelihatan. Iya. Iya Ibu. Iya, nama saya Ibu Yulia Ningsih. Memang saya berangkat dari nol. Cuman mungkin yang pernah saya diajarkan oleh orang tua saya dan oleh keluarga saya selalu diajarkan untuk selalu bersedekah. Dan mudah-mudahan mungkin dengan sedekah itu Allah memberikan berkah. Sampai sekarang saya merasakan dengan bersedekah tidak berkurang harta kita, bahkan bertambah. Saya merasakan sedekah, dengan manfaatnya sedekah saya mempunyai anak-anak yang soleh. Amin. Mempunyai keluarga yang bahagia. Amin. Dan dengan itu kita kalau ada rezeki saya selalu sedekahkan kepada sekeliling kita gitu. Sampai saat ini juga tetangga kita ya, se-RT minimal 1 RT selalu saya untuk yang kurang itu saya sisipkan rezeki untuk mereka. Untuk berbagi. Terus ya sudah. Rumah yang tadi sempat kita lihat di TV itu disedekahkan Ibu ya? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Ini Ustaz, artinya bahwa ketika Ibu Yuli dan mungkin juga banyak jemaah melakukan segala sesuatu enggak hitung-hitungan kepada Allah, dan Allah pun begitu memberikan sesuatu buat kita enggak hitung-hitungan. Terkadang kita suka hitung-hitungan Ustaz. Salah enggak sih kalau kita sedekah supaya dapat sekian, kalau enggak dapat kita suudzon sama Allah? Gimana Ustaz? Yang salah bukan hitung-hitungannya, yang salah suudzonnya. Hitung-hitungannya memang diajarinya begitu, gimana? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mau dapat 10, keluarin 1. Ajarannya begitu. Yang nggak benar kapan? Yang nggak benar ketika kita suudzon. Kok kagak dibayar, mata lu yang buta. Nggak dibayar bagaimana? Lu lihat dong, melek dong. Ada sesuatu yang lain. Ketika 7 bulan istrinya ini ya hamil, dia sedekah nih supaya dapat kerjaan. Kata Allah,
pekerjaan memang penting, tapi ukuran sedekah kamu hanya bisa menopang anakmu ini lahir dengan selamat. Maka ini dulu diberikan. Nggak ada pokoknya mas sedekah mas sekali dikeluarin dibayar. Nggak pakai dikeluarin, baru niat aja udah dibayar kok. Subhanallah. Jangan lagi kita udah ngeluarin, baru niat aja nih. Kayaknya saya mau bayarin umroh guru ngaji saya deh. Subhanallah, Allah udah bekerja. Wah, itu alamnya disuruh bekerja. Cari duit buat dia nih, cari duit buat dia. Itu baru nawai itu, bos. Bagaimana lagi udah terjadi? Kalau udah terjadi, rasanya belum diganti. Nah, kita kudu ngaji terus. Emang juga gak kelar satu kali pengajian, makanya kita terus. Biar pada gak suudzon. Sama Allah gak suudzon, sama guru juga gak suudzon, sama yang kita sedekain juga gak suudzon. Begitu. Gak mungkin. Saya katakan, enggak sedekah aja. Enggak sedekah aja nih baru nawa itu udah kejadian. Oh gimana lagi kalau emang itu belum nawa itu? Apa? Bukan sekedar nawa itu. Zaman dulu nih ada seorang Bani Israel. Dia ngelewatin gunung saat Bani Israel kelaparan. Dia bergumam begini gumamnya. Ya Allah, kalau aku memiliki gandum sebanyak gunung ini, kalau aku memiliki gandum sebesar gunung ini, niscaya aku sudah akan bagikan nih Bani Israel yang kelaparan di negeriku ini, ya Allah. Allah menurunkan firman-Nya lewat Musa. Wahai Musa, katakan, hambaku itu sudah mendapatkan pahala seperti gunung itu memang menjadi gandum miliknya dia. Padahal gunung itu tidak berubah jadi gandum. Emang itu udah disebut sama Allah, udah diseru. Baik, kita kembali ke materi yang awal. Saya ingin mengajarkan kepada saudara-saudara semua, kalau kita nggak bisa sedekah, pakai duit kita kagak cukup ya buat nembak masalah kita yang demikian besarnya. Kita kekurangan peluru, pakai pelurunya orang lain. Ya, pakai pelurunya orang lain. Alhamdulillah, saya salah satu barokah yang Allah berikan yang paling saya syukuri adalah doa dari orang-orang tua saya dikabul Allah. Apa? Saya jadi ustaz, saya jadi kiai, saya jadi ulama. Walaupun barangkali masih 1/10-nya, masih 1/berapanya dari lumayan deh. Apa yang saya rasakan berkahnya? Karena berkah mulut nih ngasih tausiah, berkah tausiah perilaku. Ya, saya orangnya nggak begini ya. Oh itu Ustaz ngomongin amalnya biarin aja, mau gue ngajarin. Kemarin nih ya, kita sedekah mobil kita nih. Alhamdulillah laku 200 juta kan. Kalau saya jual saya bilang 75 juta. Tapi saya nyari jamaah yang mau beli 200 juta. Alhamdulillah ketemu. Cuman duitnya itu saya nggak terima. Saya bilang sama yang beli, mobilnya ente bawa, duitnya aneh merem. Ente bagi kemana aja terserah, nggak mau ikutin. Lah saya bangga mengatakan itu supaya diikut. Kenapa? Karena Allah udah ngasih saya mobil. Mobilnya mobil yang harga 400 juta. Itu mobil yang 75 belum saya eksekusi. Allah udah nurunin mobil yang 400 juta. Lah kalau sahabat Rasulullah nggak bisa ditanya. Kalau gue mah ditanya, bener nggak tuh Tat? Bener gue bilang. Ini ikutin kalau emang bener. Ada orang yang ikutin, ada orang yang nanyain duitnya. Mana itu duitnya Tat? Ya nggak apa-apa, namanya jamaah kan ada yang begitu, ada yang begono, ya nggak apa-apa. Kita sabarin diri gitu. Kemana aja, di mana aja ibu bapak, saudara-saudara pemirsa, seru orang untuk bersedekah. Tapi jangan lupa, jangan orang lain disuruh sedekah, kitanya kagak. Nah, nanti kayak calo terminal, ya. Bandung, dia di terminal. Jawa, dia di Jakarta. Gitu. Ya. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali setelah kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah, di tengah-tengah kita ada salah satu jamaah hamba Allah, kekasih Allah. Beliau sudah lanjut usianya tapi banyak pengalaman yang kalau kita dengarkan cerita beliau, subhanallah. Beliau ini bernama Mbah Kemi. Dari berita yang saya baca dari News PPA, bahwa beliau ini tinggal di rumah yang sangat kecil, atau kita bisa bilang dengan bilik. Beliau tinggal dengan kambing
dan ayam betina. Dan juga satu lagi orang yang sedang sakit atau gila gitu ya. Dan beliau ini ketika beliau dapat uang, beliau lebih memilih membeli kitab kuning atau beliau sedekahkan. Subhanallah. Dan orang ini ada tengah-tengah kita, mungkin ada nanti orang yang menerjemahkan bahasa beliau. Bahasa apa sih, Ustaz? Jawa. Bahasa Jawa. Kita Betawi ya, kita nggak ngerti. Iya, Mbah. Silakan, Mbah. Silakan, Mbah Kemi. Ya. Langsung Mbah menceritakan bagaimana Mbah bisa begitu subhanallah sedekahnya, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nami ngono. Niat kula menika napa niku ibadah dhateng Allah menika. Subhanallah. Namun sangat-sangat anggenipun napa niku ngamalaken dhateng Allah Gusti Allah. Ngantos kula napa niku lohipun menika ndrocos terus lan boten saged tilem. Lajeng terus mawon. Kadang-kadang lajeng kula niku nggih nonton napa niku anggenipun napa niku ngamal dhateng Gusti Allah Ta'ala lan dhateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nemen niku ngantos napa niku pinten-pinten dinten boten saged tilem. Allah ibadah drocos terus mawon. Dangu-dangu kula lajeng kendel niku nonton kula niku kangge angkat dhateng Gusti Allah Ta'ala supados nindakaken umrah menika ning kula mboten gadah niku mboten gadah harta mboten gadah rakat nonton terus yang biayane lha niku saking pengadilan Allah Ta'ala nggih kanthi niku. Nah, semanten kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terjemahin dulu. Iya, ada tim terjemahnya. Silakan Ustaz. Ya, diterjemahin apa yang disampaikan. Yang saya ingat Pak umroh gratis saya gitu tadi. Ya. Jadi Mbah Kemi ini beribadah hanya betul-betul karena Allah ya. Lillahi ta'ala karena Allah dan tidak berharap apapun dari apa yang dia lakukan kecuali keridhaan Allah SWT. Sehingga dari apa yang beliau dapatkan selama ini, dari pemberian-pemberian orang yang selama ini diterima, itu semuanya disedekahkan. Termasuk beliau pernah mendapatkan uang dari Al-Azhar itu sebesar 800.000, itu dibelikan karpet untuk masjidnya yang tidak punya karpet dan itu dibawa sendiri. Ya, karpet merah dia dibawa sendiri. Satu usia gini. Iya, ya, itu dibawa sendiri. Itu sampai 2 kali. Nah, ini yang kemudian termasuk yang tadi Ustadz sampaikan bahwasanya kambing yang dulu pernah diniatkan untuk ibadah haji itu karena apa? Untuk kematian beliau, karena kalau sudah mati nanti kambingnya itu mau dipotong-potong sama tetangganya untuk biaya apa, untuk makan-makan. Ternyata sampai beliau usia seperti ini tidak mati-mati juga. Akhirnya kambingnya terus dikorbankan dan ini subhanallah hanya satu-satunya di desanya yang korban pada waktu itu. Jadi sekian ratus kakak yang ada di desanya itu hanya Mbah Kemi saja yang korban. Ini satu-satunya yang korban di situ. Saking susahnya barangkali ya. Saking susahnya. Ya, ini yang kemudian beliau berterima kasih sekali pada jamaah yang mau mengumrohkan beliau. Yang alhamdulillah ini berkat kebaikan para jamaah, beliau insyaallah nanti siang akan berangkat umroh bersama Ustadz Yusuf Mansur. Iya benar, subhanallah. Sama saya ya berangkatnya ya. So nggak tahu Ustaz. Enggak, emang nggak tahu, nggak paham. Iya, saya baru tahu kemarin bahwa ada di tengah-tengah kita ada Mbak Kemi katanya gitu kemarin. Saya tidak kalau saya tahu saya pasti cium tangan kalau sama orang tua. Orang Betawi kan begitu, sama tuanya pasti cium tangan. Dan memang istimewa Mbak Kemi ini, saya
melihat sendiri foto-fotonya bagaimana kehidupan Mbak Kemi. Dan dia, kalau kemarin kan saya ngomong begini ya, paling top adalah bahwa kita berpuasa Daud, supaya jatah makan kita bisa kita sedekahkan ketika kita memang dalam keadaan yang susah. Mbak Kemi ini lebih gila daripada kita-kita orang. Dia rela, dia rela nggak makan 2-3 hari supaya bisa sedekah. Dan untuk makannya dia gimana? Dia makan, dia nyari makanan basi segala macam yang ukurannya itu kita pikir buat kambingnya, katanya buat dia. Nah, insya Allah kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita nyampe derajat ibadahnya beliau. Ya, kita nyampe nih, insya Allah saya doain mudah-mudahan bukan cuma diri saya, tapi juga Bapak Ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah bisa benar-benar ibadah karena untuk Allah semata. Kalau kita kan ibadahnya 2 nih, untuk Allah iya, untuk kita juga iya. Tapi saya pun menolak bahwa apa yang kita katakan ini adalah semua semata-mata pamrih karena Allah, pamrih kepada Allah. Saya menolak. Karena coba ya, you pikirlah, kalau bukan disebutnya derajat orang ikhlas, mana ada orang kerja 3 tahun di Jepang, 3 tahun di Australia, 3 tahun di Malaysia, 3 tahun di Singapura. Lalu kemudian saya berangkat ke sana, dia menyedekahkan seluruh 3 tahun dia punya gaji. Kalau bukan sebutan orang ikhlas apa coba? Bahwa dia punya kepingin begini dan begitu. Apakah salah seorang hamba Allah meminta kepada Allah Tuhan? Seperti yang saya katakan, kita meminta kepada Allah tanpa sedekah pun boleh, apalagi dengan bersedekah. Tapi tentu saja derajat orang-orang yang seperti Mbak Kemi ini gak keuber sama kita-kita orang. Gak keuber dah. Kita nih masih ada kepengennya. Sekali lagi bukan karena ibadahnya ya, tapi hasrat dunianya itu. Kita jatuhnya di situ bukan karena doanya loh. Kalau doanya mah kita dianjurkan kok doa. Saudara ya, masih ingat logika saya begini. Ada orang sholat nggak pakai doa. Ada orang sholat pakai doa. Saya mau tanya, di mana derajat yang paling tinggi? Apakah orang yang sholat tanpa doa? Bukan, salah saudara. Orang yang sholat dengan doa itu derajatnya paling tinggi. Antumul fuqara ilallah. Kalian nih memang fakir pada Allah. Tapi siapa orang-orang yang hebat? Orang-orang yang berdoanya itu begini. Ya Rob, ampuni saya. Kasihanilah saya. Sayangi saya. Jadikan anak-anak saya keturunan yang soleh-soleh. Itu yang bagus doanya. Tapi salah nggak orang-orang yang ngomong begini? Rob, gaji saya cuma 1 juta nih. Kagak cukup. Pengennya 3 juta. Nggak salah juga. Tapi derajat doa itu juga bertingkat-tingkat lagi. Derajat doanya orang-orang yang pengen dijadikan sebagai orang bertakwa, itu yang lebih hebat daripada sekadar orang yang pengen doanya gaji naik. Paham deh? Insya Allah mudah-mudahan kita bisa seperti Mbak Kemi. Amin. Dia gendong sendiri loh, karpetnya luar biasa. Kita kalau sedekah aja udah kayak orang kaya banget. Beliin gua kambing, kambingnya teranterin. Wih. Iya nggak? Itu kan kita tau. Saya mau sedekah, tolong ambil kemarin. Oh, sedekah tapi kayak raja di raja. Tapi Mbak Kemi tadi saya terharu juga ya, sedekah beliin karpet, diangkat. Kemudian diangkat sendiri. Allah karim. Mudah-mudahan Mbak Kemi umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya memang berangkat umroh, tapi kita ini punya cara. Saya besok Selasa tetap siaran. Wah. Siaran langsung apa ditunda? Siaran langsung. Iya, langsung saat itu gitu. Pemirsa ntar mudah-mudahan Allah ingetin saya untuk membawa seluruh pemirsa nikmat sedekah supaya benar-benar kita bisa bersedekah di Masjidil Haram. Amin. Selama ini kita sudah sedekah di tanah air, kita benar-benar berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan sekali-kalilah kita bersedekahnya di Masjidil Haram. Nikmat. Amin. Nikmat benar. Saudara punya duit 1 real ya, saudara beliin teh susu. Teh tarik itu ya. Teh susu. Ya, kemudian saudara cari pengemis, saudara berikan itu air. Lain. Saudara beli korma, saudara bagi-bagiin. Di sini sama di sono beda. Beda sekali. Siapa yang kepengen berangkat ke tanah suci? Baik. Baca Fatihah, saudara pemirsa di rumah baca Fatihah betul-betul dengan ketulusan karena Allah, dan pemirsa yang ada di sini pun baca Fatihah. Sambil komersial break nanti yang Ustadz Albar bacakan, kita sama-sama baca Fatihah di dalam hati masing-masing saja. Ya.
Mudah-mudahan. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Baik pemirsa, selamat bagi Anda yang masih menyaksikan acara ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat untuk kita. Tadi sebelum itu kita lihat bahwa Mbah Kemi adalah orang yang luar biasa sedekahnya, dan beliau sampai digratisin umroh, dan ada salah satu jemaah yang mau membiayai umroh beliau. Dan semoga kita bisa mengikuti jejak-jejaknya. Itu bisa dikatakan bahwa salah satu balasan Allah bagi mereka yang ikhlas sedekah ibadah hanya untuk Allah, Ustaz. Umroh. Karena Ustaz tadi tunjuk siapa yang mau sedekah, siapa yang sedekah, siapa yang mau umroh, hampir semua tunjuk tangan. Ya. Siapa yang mau haji, insya Allah semua juga tunjuk tangan. Apakah itu cara modal untuk bagi kita yang nggak punya modal untuk bisa berangkat haji, Ustaz? Iya, jadi Allah tuh memilih Mbah Kemi dan siapapun yang berangkat haji dan umroh untuk memang beraudiensi langsung dengan dia di sana, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang mudah-mudahan tadi pemirsa benar-benar baca Fatihah ya. Karena ketika saya tadi bilang Ustadz Albar nge-break, commercial break, saya minta pemirsa dan semua ini baca Fatihah. Bener lah, itu Ka'bah ini asli mempunyai Allah banget gitu. Nggak bisa orang bilang saya punya duit nih, saya mau berangkat nih. Kalau Allah bilang enggak, mau ngapa? Ada teman saya itu bener-bener nggak bisa berangkat, nyangkut di Jeddah. 3 malam 4 hari nyangkut di Jeddah, akhirnya dia putus asa, dia pulang. Sampai kayak begitu, kurang apa, semua dokumen ada, gara-gara satu apa gitu ya, dia nggak bisa masuk tuh ke Mekah. Ya, baik Ustaz, sebelum Ustaz lanjutkan ceritanya, ada penelpon dulu masuk. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ya, ini dengan Ibu Neneng di Depok. Ya, silakan Ibu Neneng di Depok. Langsung dengan Ustaz. Iya, gini Ustaz. Waktu tahun 2008, keadaan kami sekeluarga ini biasa-biasa aja ya Ustaz ya. Kami walaupun jarang sedekah, tapi keadaan kami cukup lah gitu Ustaz ya. Suami saya kerja dan saya punya warung di rumah ya Ustaz. Kemudian memasuki tahun 2009, ibu saya meninggal Ustaz. Dan saya sakit-sakitan. Sehingga saya tuh kalau malam nggak bisa tidur. Dan uang pun habis untuk berobat ya Ustaz. Lalu kami, saya pribadi beli kaset Ustadz Yusuf ya, beberapa. Jadi kalau tidur tuh saya baru bisa tidur kalau dengerin Ustadz ceramah melalui Walkman Ustadz. Akhirnya secara diam-diam saya sedekah Ustadz. Istri saya dengerin loh di rumah. Kemudian karena keadaan kami makin habis, akhirnya saya terus terang dengan suami saya. Akhirnya kami sepakat dengan suami kalau kita lebih giat lagi untuk sedekah. Bahkan uang untuk bayar hutang pun kami sedekahkan Ustaz. Dan kami kemarin suami saya jual handphone pun dia bersedekah. Dan sisanya untuk urusan sekolah anak saya. Suami saya pun sekarang udah mulai giat ke musola, yang tadinya susah sekali ke musola. Saya pun alhamdulillah udah mulai rajin sholat duha, sholat malam ya Ustaz. Tapi kok yang jadi masalah, keadaan kami sekarang malah tambah susah gitu Ustaz. Itu Ustaz. Jadi sedekah-sedekah yang sekarang sering saya lakukan tuh bukan ada hikmahnya, tapi malah tambah susah. Tapi untuk saya pribadi, saya sekarang jauh lebih sehat Ustaz. Baik Ibu Neneng, tapi kan anak-anak kami perlu biaya Ustaz gitu. Ya, Ibu Neneng kami paham, terima kasih. Ya, di belakang Ibu Neneng sudah ada yang menunggu lagi, pemirsa silakan. Assalamualaikum. 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 Ya, baik. Kayaknya belum nyambung Ustaz. Gimana Ibu Neneng tadi Ustaz? Perjalanan doa, perjalanan sedekah itu memang unik. Unik sekali. Kalau saudara tidak berdiri sendiri, saudara punya orang tua kanan dan kiri yang tiap malam begini. Saudara punya mertua juga kanan dan kiri yang tiap malam juga begini. Saudara punya guru-guru di sekeliling saudara juga yang begini. Saudara punya pasukan jamaah yang tiap Rebo ngaji, tiap Sabtu ngaji, tiap malam Jumat ngaji di rumah saudara, cepat. Memang kalau cuma sendirian, kita berdoa, sedekahnya gue sendirian, memang lama, saya bilang lama. Saya barangkali kalau tidak menyimpan orang tua ya, yang betul-betul head tidak head, dia ada di atas sejadah. Rasanya saya perlu waktu 14 tahun kali buat selesai masalah saya. Saya menangis tuh waktu saya datang ke rumah orang tua,
tahun 2000. Iya, tahun 2000. Waktu itu saya udah nulis buku. Saya kasih tuh buku saya di atas meja ayah saya. Nih, saya alhamdulillah udah bisa bikin buku. Ayah saya nanya tuh, yang bisa bikin kamu sekarang bisa bertahan dan mudah-mudahan nanti utangnya lunas, menurut kamu tuh apa? Saya hampir menjawab, oh iya, alhamdulillah karena saya mulai duha tidak putus, tahajud tidak putus. Tapi saya kekunci di mulut. Sampai kemudian akhirnya ayah saya ngomong, "No, lihat ibu, no. Tiap malam dia gadangin kamu tuh. Tiap malam dia berdoa supaya utang kamu lunas, supaya kamu jadi kiai, supaya kamu jadi ustadz, supaya kamu jadi orang soleh. Amin. Ibu dua ada karong gila, head enggak head dia di atas sejadah. Dia doain, nah, karena nyimpen orang-orang yang kayak begitulah gitu. Seseorang menjadi bisa, tapi kalau memang bahan bakarnya kurang, ya wayanya tersendat-sendat jalan itu. Makanya kita ngumpulin bahan bakar yang di luar diri kita, saya bilang. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau nggak bisa kayak peluru kita pakai peluru orang lain. Betul. Ya. Contoh, hari ini saya SMS ke salah satu masjid di Yogyakarta. Saya titip 2 juta ke sana. Ini dari gaji saya pribadi nih, saya kirim, tang sana. Saya SMS sama itu masjid. Tolong 2 juta ini dipecah jadi 4 Jumat. 500, 500, 500, 500. Setiap menjelang Jumat tolong umumin. Saya merasa aman-aman aja tuh. Hati saya sama ilmu saya tidak mengatakan bahwa saya ini nanti riak dengan minta didoain. Gue mau minta didoain sih. Saya bilang, doain Yusuf Mansur, ini ngasih duit 500.000 ke masjid kita. Mudah-mudahan si Ustadz sehat, istiqomah, sabar. Amin. Orang kan kalau ngedoain jelas enak kan. Kalau ngedoain, ini ada hamba Allah siapa? Kalau saya mah lain, dari dulu saya begitu. Saya punya duit nih 1 juta. Yang mau nelpon sabar ya, kalau mau diterima sabar. Tungguin aja. Ini lagi ngomong, nih lagi enak. Saya punya duit 1 juta nih, saya pecah jadi 10 amplop. Tiru, langkah ini tiru. Untuk mendapatkan doa dari sebanyak-banyaknya orang. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ngumpulin orang sekampung nih pakai duit 1 juta. Enggak cukup. Iris kuping semua. Kuping siapa? Kupingnya semua jamaah. Punya duit 1 juta. Kumpulin orang nih. 1000 orang kampung nih kumpulin. Bilang sama 1000 orang berdiri nih. Berdiri. Di tengah lapangan nih 1000 orang dikumpulin. Bapak Ibu saya ngumpulin Bapak Ibu semua untuk bacain Fatihah buat saya. Orang balik. Balik gak orang? Enak aja lu ngumpulin gue buat bacain Fatihah. Emang siapa lu? Gitu. Tapi ketika kita ngasih ke masjid, tolong Pak Imam bacain Fatihah buat saya. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rizki, utang saya lunas. Lalu dia bacain. Baik khotib dan imam pada Jumat kali ini Ustadz Haji Albar. Tapi sebelumnya nih ada pembacaan Fatihah. Dibuka tuh surat saya. Nih zaman dulu suratnya begitu bunyinya nih. Dibuka. Ada permintaan Al-Fatihah dari Yusuf Mansur, alamat Jalan Ketapang, RT 0103 nomor 35, punya utang mesti bayar minggu ini sekian sama si ini. Itu bingung sendiri tuh si imam tuh. Kan ada merbot-merbot, ada imam-imam yang bacanya langsung di state ya. Bacanya tuh langsung di mimbar. Iya pokoknya gitu nih, utangnya banyak nih orang. Kita bacain Fatihah ada ya, mudah-mudahan siapa nih Yusuf Mansur nih. Saya yakin nih kalau ada imam-imam masjid di sekitar Jembatan 5, di sekitar Ketapang, di Bekasi segala macam nih yang nonton nih pasti ingat. Oh iya zaman dulu ada tuh surat. Aduh kalau tahu Yusuf Mansur kayak begitu tuh disimpan tuh suratnya dia. Ibu-ibu begitu bawain makanan ya kan, bikinin makanan nih kacang hijau 100.000 tuh kan kacang hijau jadi sepaci Pak. Bawain tuh kacang hijau ke mulut masjid ya, kemudian kasih tulisan di bawahnya buat siapa orang yang sholat Jumat. Habis sholat Jumat silakan mengambil kacang hijau yang sudah saya siapkan. 1 gelasnya 500 perak. Ya itu namanya jualan ya. Silakan ambil siapa orang yang habis sholat Jumat. Ambil. Saya menyediakan ini kacang hijau buat jamaah. Kasih tulisan di situ. Saya cuma minta didoakan supaya Allah mengangkat kesusahan saya dan masalah saya. Bohong tuh kalau jamaah nggak ngedoain, bohong tuh. Begitu jamaah nyonteng nih, begitu jamaah kemudian nyiduk kacang hijau dan dia minum, dia lihat tulisannya
Mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan Jumat depan ada lagi kacang hijau. Gitu. Jadi pakai kekuatan orang, pakai kekuatan orang. Nih saya bagi nih ilmu yang sederhana, Siapa di antara ibu bapak yang pada pagi hari ini punya duit 2 juta, mau disedekahkan dan bisa disedekahkan, angkat tangan. 2 juta. Pagi ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau saya giniin, siapa di antara bapak ibu yang saya minta sedekahnya 2 juta, tapi bukan hari ini, melainkan dalam 2 tahun, alias 24 bulan, alias sebulannya itu berapa itu? Kira-kira 100 ribu sebulannya, siapa? Nah, lebih banyak nih. Mana udah entengan nih 100 ribu nih. Oke, berarti kan saudara bisa tuh sedekah 100 ribu. Saya kasih tahu sama saudara semua, saudara tetap bisa sedekah 2 juta bahkan sebulan, dengan saudara tetap sedekah 100 ribu. Gimana caranya? Cari aja 19 teman yang lain. Gitu caranya. Kayak bisnis multi level, Ustaz. Nah benar, bisnis multi level. Cari 19 orang yang lain. Weh, gue mau sedekah nih 100 ribu. Dapat bintang, Ustaz. Mau nambahin kalau? Gitu. Ketika orang nambahin, kita jadi 2 juta. Nih lihat. Kalau kita sedekah di bawah kolong nih, kita datang nih ke rumah anak yatim, sedekah nih di bawah kolong, tanpa nama, hanya tertulis hamba Allah. Bagus tidak? Bagus. Siapa bilang nggak bagus? Sembarangan. Bagus itu, ikhlas. Tapi mana yang lebih bagus? Kita ketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yusuf, Ibu Yusuf, alhamdulillah. Ya, ini saya bawa uang 100 ribu buat anaknya ibu. Tolong doakan saya dan istri, supaya saya dan istri ini bisa berangkat haji tahun besok. Iya, doain juga anak saya Pak Yusuf, biar anak saya ini juga jadi anak yang soleh, jadi bisa mergin haji saya emaknya. Bagus mana tuh? Bagus yang kedua, yang terang-terangan langsung ketok. Kita yang ngasih salam dijawab salam saya. Dia juga dapat pahala menjawab salam. Betul nggak? Apalagi kalau saya disuruh masuk dapat airnya. Oke, sekarang lihat. Pemirsa lihat. Saya ngaplopin 100 ribu, saya datang terang-terangan 100 ribu. Nih Bu, sedekah saya 100 ribu. Di dalamnya terjadilah silaturahim kan? Pahala-pahala saling mendoakan segala macam, ketimbang tadi kita nyumpet-nyumpet. Oke, sekarang berikutnya. Saya datang sendirian 100 ribu, bagus nggak? Bagus, sekarang bagus mana? Saya telepon teman-teman nih kanan kiri. Weh, gue mau nyumbang nih, ada anak yatim tuh di ujung gang, kecelakaan. Mau nggak 100 ribu? Nambahin. Nambah jadi 2 juta. Kita datang nih, Bu, ini ada 2 juta, yang 100 ribunya duit saya. Bagusan mana? Bagusan yang berikutnya. Insya Allah lah, saya masih pengen mengajar dan mudah-mudahan Allah kasih kepanjangan umur buat saya, buat seluruh pemirsa. Apa-apa yang belum terjawab, yang tidak terjawab, ada yang telepon tersinggung barangkali karena saya prein. Ya sebab tadi kalau saya nggak prein habis waktunya juga. Nah, yang tidak tersambung mudah-mudahan besok bisa nyambung lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, panjangin terus umur kami sehingga kami bisa belajar, bisa mengaji dan jadikan pengajian kami ini barokah. Bisa menambah kami punya ilmu dan mengugurkan kami punya dosa, mengangkat juga kami pada derajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik pemirsa, sekian sudah kajian kita kali ini, dan bagi pemirsa jangan dulu meranjak dari layar kaca Anda karena setelah ini ada Lintas Pagi dan kami seluruh kru Nikmati Sedekah mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.